Pernahkah kalian membayangkan bagaimana kalau setiap malam ada sosok misterius yang diam-diam masuk ke sebuah dapur besar? Bukan untuk mencuri uang, bukan juga membawa peralatan dapur, melainkan mencuri makanan bergizi gratis yang seharusnya dibagikan kepada ratusan anak sekolah keesokan paginya. Yang lebih aneh, tak ada satupun pintu yang rusak, tak ada jendela yang terbuka. CCTV tidak pernah merekam siapapun yang masuk. Namun, setiap pagi jumlah makanan selalu berkurang. Awalnya semua orang mengira pelakunya pasti manusia. Sampai akhirnya mereka melihat sendiri siapa sebenarnya penghuni dapur itu. Dan percayalah, jawabannya jauh lebih aneh daripada yang kalian bayangkan. Cerita ini terjadi di sebuah dapur umum yang setiap hari memasak ratusan porsi makanan bergizi gratis untuk dibagikan ke beberapa sekolah dasar di sebuah desa. Setiap dini hari, kesibukan sudah dimulai. Suara wajan yang berdenting, aroma bawang putih yang ditumis memenuhi ruangan. Uap nasi mengepul dari kukusan besar. Belasan orang bekerja tanpa henti agar semua makanan selesai sebelum matahari terbit. Di dapur itu ada Bu Rini namanya, kepala koki yang terkenal galak. Kalau ada bawang dipotong terlalu tebal, siap-siap kena ceramah setengah jam. Kalau ada nasi sedikit gosong aja, beliau bisa langsung tahu bahannya dari baunya. Namun, di balik wajah seriusnya, semua orang tahu Bu Rini sangat peduli. Ia selalu berkata, anak-anak sekolah harus makan enak. Kalau mereka kenyang, belajarnya juga semangat. Semua mengangguk setuju. Tidak ada yang menyangka bahwa justru dapur itu akan menjadi tempat munculnya kejadian paling aneh di desa. Masalah pertama muncul pada hari Senin. Saat semua makanan selesai dimasak, Bu Rini mulai menghitung jumlah kotak makanan. 1, 2, 3. Sampai akhirnya beliau berhenti. Keningnya berkerut. Loh, ayam gorengnya kurang 10 potong. Semua saling berpandangan. Pak Darto, sang sapam langsung berkata, mungkin ibu salah hitung. Lalu mereka menghitung lagi. Hasilnya pun sama. 10 potong ayam benar-benar hilang. Akhirnya mereka memasak ulang. Semua menganggap itu hanyalah kesalahan kecil. Tidak ada yang terlalu memikirkannya. Namun, keesokan harinya, kejadian yang sama terulang lagi. Kali ini bukan ayam, melainkan telur rebus. Hilang 15 butir. Padahal baru saja direbus. Belum sempat dikemas, belum sempat dibagikan. Anehnya, tak ada satupun kulit telur yang tersisa. Seolah-olah telur itu lenyap begitu saja. Dan hari ketiga, keadaan mulai semakin aneh. Nasi berkurang 1 panci kecil, tempe goreng tinggal separuh, sambal juga hilang 1 wadah. Bu Rini mulai kehilangan kesabaran. Beliau memanggil seluruh pekerja. Dengar baik-baik, kalau ada yang diam-diam makan makanan ini, lebih baik mengaku sekarang. Ruangan langsung sunyi. Semua saling menatap. Tak ada satupun yang angkat tangan. Pak Darto bahkan bersumpah, saya jaga pintu semalaman, Bu. Tidak ada orang masuk.
Relawan muda bernama Raka ikut menimpali. CCTV juga normal, tidak ada rekaman orang mencuri. Mereka pun membuka rekaman CCTV bersama-sama. Jam 1 malam, kosong. Jam 2 malam, masih kosong. Jam 3:33, tiba-tiba layar dipenuhi gangguan. Garis-garis hitam memenuhi monitor. Gambar menghilang selama hampir 3 menit, lalu kembali normal. Semua saling memandang. Pak Darto menelan ludah. Ini kayak di film horor. Bu Rini mencoba tetap tenang. Pasti kameranya rusak. Namun, saat mereka mengecek dapur, di atas lantai yang baru dipel, terlihat jejak kaki. Bukan jejak sepatu, bukan pula jejak sandal, melainkan jejak kaki telanjang yang aneh. Jejak itu hanya menuju ke rak makanan, dan tidak ada jejak yang keluar lagi. Seolah-olah pemilik kaki itu menghilang begitu saja di tengah dapur. Suasana berubah sunyi, tak ada lagi yang berani bercanda. Untuk pertama kalinya, semua orang mulai bertanya dalam hati, kalau bukan manusia, lalu siapa sebenarnya yang setiap malam mencuri makanan bergizi gratis itu? Malam itu, tak seorang pun benar-benar bisa tidur nyenyak. Bayangan jejak kaki yang berhenti begitu saja di depan rak makanan terus menghantui pikiran semua orang. Bu Rini akhirnya mengambil keputusan. Malam ini kita berjaga. Semua mengangguk. Meski sebenarnya tidak semuanya setuju, terutama Pak Darto. Di depan semua orang ia berusaha terlihat gagah. Halah, paling cuma tikus gede. Tikus zaman sekarang kan pinter. Namun saat Raka bertanya pelan, kalau tingginya tikus 1,80 m gimana Pak? Pak Darto langsung terdiam. Wah, kalau itu bukan tikus, itu kepala RT. Semua tertawa. Suasana yang semula tegang menjadi sedikit cair. Namun, tawa mereka perlahan menghilang ketika malam mulai larut. Jam menunjukkan pukul 11. Dapur mulai sepi. Lampu redup. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan di atas meja. Sudah tersusun rapi ratusan kotak makanan. Ayam goreng, telur rebus, sayur, buah, dan nasi hangat yang aromanya memenuhi ruangan. Pak Darto duduk di dekat pintu sambil memegang senter. Sekali ia menguap, sesekali ia melihat jam. Raka memilih duduk di depan monitor CCTV. Sementara Bu Rini masih sibuk memastikan semua makanan tertutup rapat. Kalau memang ada pencuri, malam ini kita tangkap. Jam terus berjalan. Pukul 12, tak ada apa-apa. Pukul 1 dini hari, masih sepi. Pak Darto mulai percaya diri. Tuh kan, saya bilang juga, besok pasti ketahuan yang ngambilnya siapa. Belum selesai ia bicara, bang! Suara sendok jatuh dari dapur. Semua langsung berdiri. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Mereka saling berpandangan. Pelan-pelan mereka berjalan menuju sumber suara. Sendok itu memang tergeletak di lantai. Namun tak ada siapa-siapa. Bu Rini menghela napas. Mungkin jatuh sendiri. Pak Darto langsung mengangguk cepat. Iya, pasti gravitasi. Raka menahan senyum. Pak, sendoknya tadi ada di dalam laci. Pak Darto langsung menelan ludah. Gravitasinya rajin juga ya. Belum sempat mereka kembali ke tempat masing-masing, terdengar lagi suara lain. Krek, krek, krek.
seperti suara sedang membuka tutup panci. Kali ini suara itu terdengar jelas, berasal dari ruang penyimpanan makanan. Mereka bertiga saling menatap. Pelan-pelan Bu Rini membuka pintu ruangan. Kosong, tak ada siapapun. Namun, salah satu tutup panci masih bergoyang pelan, seolah baru saja ditutup. Bu Rini mengangkat tutupnya. Semua terdiam. Ayam goreng yang tadinya memenuhi nampan kini berkurang 5 potong. Pak Darto langsung mundur 2 langkah. Loh, ini tadi penuh. Raka memeriksa seluruh ruangan. Tak ada jendela terbuka, tak ada pintu belakang, tak ada tempat orang bersembunyi. Hanya aroma ayam goreng yang masih hangat. Dan di sudut ruangan ada suara pelan. Kriuk. Semua membeku. Suara itu terdengar lagi. Seperti seseorang yang sedang menggigit kulit ayam yang renyah. Pak Darto berbisik, Raka, itu suara apa? Raka menggeleng. Tidak tahu, Pak. Bu Rini memberanikan diri mendekat. Namun, begitu senter diarahkan ke sudut ruangan, tak ada siapa-siapa. Suara itu pun langsung berhenti. Yang tersisa hanya satu tulang ayam. Masih bersih sampai mengilap. Pak Darto spontan berkomentar, yang makan ini sopan juga ya. Ayamnya habis, tulangnya dicuci. Raka hampir tertawa. Namun, tawanya langsung hilang. Karena tiba-tiba seluruh lampu dapur padam. Gelap, benar-benar gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui ventilasi. 5 detik, 10 detik, tak ada seorang pun berani bergerak. Lalu, terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Langkah itu pelan, mengelilingi mereka. Namun anehnya, tak seorang pun terlihat. Pak Darto mulai gemetar. Bu, kalau saya pingsan, tolong jangan tinggalin saya ya. Bu Rini menjawab lirih. Kalau saya ikut pingsan, gimana? Raka mencoba tetap tenang. Ia menyalakan senter ponselnya. Cahayanya menyapu ruangan sedikit demi sedikit. Lantai, meja, rak makanan. Lalu, cahaya itu berhenti di dekat panci nasi. Terlihat sesosok bayangan hitam diam membelakangi mereka. Tubuhnya tinggi kurus, memakai celemek lusuh. Kepalanya sedikit menunduk. Tangannya seperti sedang memegang sesuatu. Tak ada satupun dari mereka yang berani bernapas. Pak Darto bahkan memejamkan mata sambil berbisik, Ya Tuhan, kalau ini mimpi, saya janji gak bakal ngutang lagi. Perlahan, bayangan itu mulai bergerak. Pelan, sangat pelan. Lalu, ia mengangkat tangannya, seolah sedang mengambil sepotong ayam goreng. Dan suara kriuk kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas. Semua orang terpaku karena mereka sadar malam itu untuk pertama kalinya mereka benar-benar melihat sosok penunggu dapur MBG. Suara kriuk itu kini terdengar semakin jelas. Kriuk, kriuk, kriuk. Tak ada satupun yang berani bergerak. Bahkan Pak Darto sudah memejamkan mata sambil komat kamit membaca doa. Raka memegang senter dengan tangan yang mulai gemetar. Sementara Bu Rini, meski wajahnya pucat, tetap mencoba memberanikan diri. Perlahan,
beliau melangkah mendekati sosok itu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai akhirnya cahaya senter mengenai wajah sang penunggu. Yang mereka lihat membuat semuanya terdiam. Sosok itu memang menyeramkan. Kulitnya pucat, rambutnya acak-acakan, matanya besar, memakai celemek dapur yang sudah kusam. Namun di tangan kirinya ia memegang paha ayam goreng, sedang tangan kanannya membawa sendok nasi. Ia sedang makan dengan lahap. Begitu sadar dirinya ketahuan, sosok itu malah menghentikan makannya, lalu menatap mereka. Suara hening, 5 detik, 10 detik, tak ada yang berani berbicara. Hingga akhirnya Pak Darto yang dari tadi ketakutan tanpa sadar malah berkata, "Kalau ayamnya enak enggak?" Semua langsung menoleh ke Pak Darto. Raka sampai menepuk dahi. "Pak, ini hantunya, bukan juri lomba masak." Namun di luar dugaan, sosok itu justru mengangguk pelan. Ayamnya lumayan, tapi kurang gurih sedikit." Semua orang membeku. Bu Rini sampai berkedip beberapa kali. Kamu bisa ngomong?" Sosok itu menghela napas panjang. "Lah, kalau nggak bisa ngomong, gimana saya mau kasih kritik?" Pak Dato yang tadinya ketakutan kini malah bingung. "Jadi, kamu ini siapa sebenarnya?" Sosok itu tersenyum tipis. "Aku penunggu dapur ini. 10 tahun yang lalu. Dari zaman dapur ini masih dapur sekolah yang sederhana." Ia memandang ke arah panci-panci besar. "Dulu, setiap hari aku melihat ibu-ibu memasak untuk anak-anak. Aku senang melihat mereka makan dengan lahap. Tapi setelah aku menjadi penunggu tempat ini, aku tetap punya satu kebiasaan, mencicipi masakan." Raka mengernyit. "Berarti yang selama ini mengambil ayam itu memang kamu?" Sosok itu mengangguk tanpa rasa bersalah. "Iya, kalau belum dicicipi, gimana tahu rasanya sudah pas?" Pak Darto spontan berseru, "Loh, berarti selama ini Bapak jadi tester makanan?" Sosok itu tersenyum bangga. "Bukan tester, tetapi quality control." Bu Rini spontan tertawa kecil. "Quality control? Iya, aku memastikan makanan untuk anak-anak layak dimakan. Kalau terlalu asin, aku kasih tanda. Kalau terlalu hambar, aku ambil lebih banyak." Semua saling berpandangan. Raka mulai tertawa. "Jadi, semakin banyak ayam yang hilang, berarti rasanya masih kurang enak." Sosok itu mengangguk serius. "Iya, ayam kemarin kurang bawang. Telur rebus terlalu matang. Sambalnya kurang terasi." Bu Rini yang selama ini dikenal perfeksionis malah mengambil buku catatan kecil dari sakunya. "Tunggu, saya catat dulu." Pak Darto langsung tertawa terbahak-bahak. "Hantu pertama yang saya lihat malah jadi konsultan dapur." Sejak malam itu, suasana dapur berubah total. Setiap selesai memasak, Bu Rini selalu menyiapkan satu kotak makan khusus. Di atasnya ditempel secarik kertas bertuliskan, "Untuk penunggu dapur mohon direview." Keesokan paginya, kotak itu selalu kosong. Namun, di sampingnya selalu ada secarik kertas tulisan tangannya rapi. Kadang isinya seperti ini, "Sup hari ini mantap. Tempenya kurang renyah, kerupuknya jangan pelit," atau "Besok kalau ada ayam crispy, saya tidak keberatan." Pak Darto bahkan sengaja membeli pulpen baru. Katanya, kasihan hantunya,
Masa review makanan pakai pensil terus. Semua orang di dapur kini tidak lagi takut. Justru mereka penasaran setiap pagi. Kira-kira komentar apa lagi hari ini? Anehnya, sejak mengikuti semua saran dari sang penunggu, anak-anak sekolah semakin lahap makan. Banyak guru berkata, anak-anak sekarang makanannya habis semua. Bu Rini hanya tersenyum. Beliau tidak pernah menceritakan rahasia itu kepada siapapun. Karena siapa juga yang akan percaya? Karena dapur mereka memiliki quality control dari dunia lain. Namun ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah lupa menyiapkan satu kotak makan. Karena satu malam seorang relawan baru menganggap semua cerita itu hanya mitos. Dia tidak menyiapkan jatah untuk sang penunggu. Keesokan paginya, tak ada makanan yang hilang. Semua tenang, ternyata benar, tidak ada hantunya. Namun, saat mereka membuka semua tempat nasi, isinya masih utuh. Begitu juga lauknya. Tak ada satupun yang disentuh. Yang membuat semua bingung. Di atas meja hanya ada secarik kertas bertuliskan, kalau tidak diminta mencicipi, ya sudah. Tapi nanti jangan salahkan saya kalau masakannya kurang enak. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani lupa menyiapkan satu kotak makanan khusus. Pesan moral dari cerita ini. Sahabat cerita, kisah ini hanyalah cerita fiksi yang dibuat untuk menghibur. Namun ada pelajaran sederhana yang bisa kita ambil. Makanan bukan sekedar penganjal perut. Di balik setiap porsi ada kerja keras banyak orang yang bangun sejak dini agar orang lain bisa makan dengan layak. Karena itu, jangan membuang makanan. Hargailah setiap rezeki yang ada di hadapan kita. Dan kalau suatu hari kalian melihat ayam goreng tiba-tiba berkurang di meja makan, jangan langsung menuduh hantu. Coba tanya dulu, siapa tahu ayah kalian yang lagi ronda tengah malam, atau kucing tetangga yang naik pangkat jadi quality control. Kalau kalian suka cerita horor yang berakhir kocak ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tulis juga di kolom komentar, kalau kalian jadi Bu Rini, kira-kira berani nggak minta resep langsung sama penunggu dapur? Sampai jumpa di cerita horor lucu berikutnya. Selamat malam, dan semoga ayam goreng kalian tetap utuh sampai besok pagi. Terima kasih.